Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini di pertengahan bulan Rabiul Awal, kita kembali diberikan oleh Allah taufiknya untuk bisa menambah pundi-pundi amal kita berbekal menuju hari akhir, menuju kampung halaman kita yang abadi dengan ibadah salat zuhur berjamaah, dan kembali kita dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maidatur Rahman, hidangan Allah berupa majelis ilmu yang insyaallah dihadiri oleh malaikat-malaikatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini juga kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab kehadiran kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus kita pun berharap bisa menemani Al-Habib Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, seperti biasa insyaallah kita kembali akan melanjutkan seri kajian ilmu fikih dalam bab ahkamul ahwal asyaksiyah atau fikih yang mengatur hukum-hukum seputar interaksi keluarga, di mana hari ini kita memasuki pembahasan lanjutan terkait dengan konsep-konsep seputar hubungan antara anggota keluarga, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua konsep, yaitu tentang nasab dan rodok, ya. Maka hari ini konsep ketiga yang akan kita bahas terkait dengan hubungan antara anggota keluarga adalah konsep tentang hadonah. Yang mana hadonah ini juga biasanya jemaah sekalian diterjemahkan sebagai hak terkait dengan pengasuhan atas anak. Ya. Jadi pihak yang mengasuh dalam bahasa Arab itu disebut hadin. Sedangkan pihak yang diasuh itu disebut mahdun. Nah biasanya kalau dulu saya di pesantren itu Pak, khususnya para guru-guru pesantren yang memiliki anak, nah itu ketika anaknya misalnya atau ketika orang tuanya mengajar, anaknya biasanya dititipkan di suatu tempat yang disebut dengan hadonah. Jadi hadonah ini intinya sih maknanya adalah pengasuhan, ya. Nah jadi ini yang akan kita bahas hari ini, khususnya nanti biasanya jemaah sekalian terkait dengan hak asuh ini akan menimbulkan suatu persoalan, biasanya terkait dengan ketika orang tua bercerai lalu memperebutkan hak asuh atas anak. Nah, itu bagaimana ketentuan Islam terkait dengan hak asuh anak ini tadi, dan juga apa syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Islam bolehnya seseorang itu mengasuh anak. Apakah ini anak kandungnya sendiri misalnya, ataupun anak dari kerabatnya, ya, atau anak angkat biasanya. Nah, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Baik, nah, jadi ini materi kita hari ini seputar masalah hadonah dan juga hak asuh atas anak yang tentunya belum bisa mengurusi dirinya sendiri, ya. Nah pertama jemaah sekalian, apa sih yang dimaksud dengan hadonah itu sendiri, ya, secara definisi? Kalau terjemahannya sekali lagi maknanya pengasuhan. Tetapi kalau didefinisikan Pak, seperti disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah, definisinya itu adalah hifdzu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuh. Jadi definisinya secara sederhana adalah memberikan penjagaan atas orang-orang yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri, serta memberikan didikan yang baik baginya. Nah sebenarnya definisi ini jamaah sekalian, ini sifatnya luas Pak. Artinya bisa jadi konsep hadonah ini juga berlaku bagi seorang anak yang misalnya mengurusi orang tuanya yang sudah tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Ya, jadi anaknya itu disebut hadin, pengasuh, sedangkan orang tuanya yang mungkin sudah udah lansia atau mungkin sudah pikun dan semacamnya itu disebut mahdun.
Jadi tidak selalu jamaah sekalian posisinya antara orang tua dan anak. Bisa jadi kebalikannya. Ya, bisa jadi anak yang menjadi pengasuh, yang diasuh adalah orang tua. Intinya adalah konsep hadonah ini mengurusi kebutuhan orang-orang yang memang nggak bisa ngurusi dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi tidak bisa ngurusi dirinya ini Pak, bisa karena faktor umur, bisa juga karena faktor fungsi akal. Ya. Misalnya udah kena musibah gila misalnya, atau punya penyakit, atau misalnya seperti anak yang mungkin sudah berumur balik Pak, sudah berumur dewasa tetapi dia autis misalnya gitu ya. Nah, maka ketika anak-anak ini diurusi oleh seseorang, maka pengurusan ini namanya disebut hadonah ya. Nah, sekarang pertanyaannya Mas sekalian, hukum hadonah itu apa ya? Jadi di dalam fikih Pak, hukum mengasuh atau memberikan pengurusan terhadap pihak yang tidak bisa ngurusi diri sendiri, pada dasarnya hukumnya wajib. Pada dasarnya hukumnya wajib. Dan kewajibannya itu jamaah sekalian, bisa hukumnya fardu ain, bisa hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu ain kapan? Ya kalau yang diurusi ini tadi punya orang tua misalnya, ya. Tapi kalau yang diurusi ini Pak, dia misalnya orang tuanya udah meninggal, maka hukumnya nanti bisa menjadi fardu kifayah, dibebankan kepada kerabatnya. Ya, kalau misalnya yang tidak bisa diurusi ini kemudian, atau orang yang nggak bisa ngurusi diri sendiri ini Pak tidak punya kerabat, meluas nanti kepada sesama saudara Muslim dalam satu masyarakat. Ya, bahkan nanti bisa naik Pak tingkatnya kepada urusan negara, gitu ya. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata Pak, ketika ada beberapa anak yang orang tuanya diutus berjihad, ya, melakukan perjalanan ekspansi wilayah Islam. Nah, saat itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, wa ana abul ayal, ya, bahwa aku saat ini berposisi sebagai ayah dari setiap anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Padahal saat itu Pak, beliau sebagai apa? Kepala negara, ya, sebagai kepala negara dalam arti bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang sampai tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Nah, tapi kalau dalam konteks bernegara kita yang hari ini mungkin sistemnya sudah semakin rapi Pak, bisa misalnya lewat dinas sosial gitu ya, atau lewat Kementerian Sosial dan semacamnya. Nah, jadi maka sekali lagi apa yang dilakukan oleh dinas sosial ngurusin rakyatnya yang nggak bisa ngurusi diri sendiri Pak, itu juga masuk dalam bab hadonah ya. Nah, menariknya nih jamaah sekalian, menariknya adalah gini Pak, apa dalil hukum hadonah itu wajib ya? Saya menariknya Pak menemukan di dalam kitab-kitab fikih, dalilnya itu malah dikaitkan dengan masalah ngurusin hewan. Jadi dalilnya itu Pak, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang ancaman atas seseorang yang menyebabkan kematian seekor kucing gara-gara dipenjarakan tapi tidak diurusi. Jadi di dalam hadis dikatakan jemaah sekalian, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Uzzibatim ra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita, artinya ini mungkin kisah Bani Israel atau kisah umat terdahulu gitu ya. Ada seorang wanita, kata Nabi SAW, nanti di yaumil qiyamah uzzibat, diazab, gara-gara fi hirrah, gara-gara seekor kucing. Kenapa? Sajanatha hatta matat, yang mana perempuan ini Pak, mengurung kucing tersebut sampai mati. Ya, fadakhalatin nar fiha, dan karena sebab itu dia masuk neraka. Lahiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha, karena saat dia kurung kucing tersebut Pak, dia tidak memberinya makan, juga tidak memberi minum. Walahiya tarakatha, bahkan tidak dibiarkan saja kucing itu bebas untuk ta'kulu min khashashil ardi, untuk mencari makan sendiri. Gara-gara mengurung kucing tersebut Pak sampai mati, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan mencari makan sendiri, wanita ini dikisahkan dalam hadis ini dia diazab di dalam neraka. Nah, akhirnya para ulama kita mengambil satu kesimpulan hukum Pak, kalau hewan saja diperlakukan seperti itu gitu ya, itu bisa menyebabkan seseorang kemudian diazab, apalagi kalau yang diperlakukan seperti itu adalah manusia. Nah, itu namanya kalau di dalam ilmu usul fikih Pak disebut dengan qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi itu artinya menetapkan hukum atas sesuatu dengan mengambil sifat yang lebih daripada sesuatu tersebut. Sama seperti Allah misalnya mengatakan begini Pak, wala taqul lahuma uff. Nah, janganlah berkata uff. Ya, ada terjemahkan berkata kepada orang tua. Nah, berarti kan Allah dalam ayat ini Pak melarang seorang anak berkata kepada orang tua. Berarti kalau berkata nggak boleh Pak, maka mukul boleh nggak? Kan nggak dilarang. Nggak ada dalam Al-Quran larangan memukul orang tua Pak. Ya.
Ya, bukan berarti kemudian memukul nggak dilarang, Pak ya. Berkata saja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu, gitu ya. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut qiyas aulawi atau disebut dengan mafhum muwafaqah. Nah, jadi maka sekali lagi kalau dalam konteks hewan saja, Pak, kita bisa terancam dengan azab ketika kita siksa, padahal dia sebenarnya tidak menyiksa, Pak ya. Wanita ini kan hanya sekedar mengurung saja gitu ya, nggak diberi makan, nggak diurusin lah istilahnya gitu, Pak. Itu bisa diazab sampai dia mati, apalagi kalau itu adalah manusia. Makanya saya pernah mendengar, Pak, ada satu kajian ilmu gitu ya dari seorang syekh, namanya Syekh Labib namanya. Beliau pernah menjelaskan satu kitab judulnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kitab ini berbicara tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Salah satunya di dalam pembahasan kitab ini beliau menjelaskan tentang adanya hisab nanti di hari kiamat bukan hanya antara manusia, Pak, tapi juga antara manusia dan hewan. Jadi nanti di yaumil qiyamah itu, Pak, hisab peradilan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya antara kita sesama manusia, gitu ya. Bahkan kita kepada hewan saja, Pak, itu akan dituntut oleh hewan kalau kita menganiayanya. Nah, beliau memberikan satu contoh, Pak. Memberikan satu contoh yang mungkin kita anggap sepele, gitu ya. Tapi kalau kita lakukan yang jadi masalah, Pak, siapkanlah pertanggungjawaban kita di akhirat kalau dituntut nanti, gitu ya. Jadi memberikan contoh gini, Pak. Contohnya misalnya beliau memberikan contoh, kita misalnya, Pak, terganggu dengan, bahkan ini termasuk hewan-hewan yang bisa jadi boleh kita bunuh, Pak, sebenarnya. Hewan yang boleh kita bunuh, tapi syaratnya tidak boleh menganiaya. Ya. Jadi beliau memberikan contoh, Pak, misalnya ada di rumah kita itu tikus misalnya, Pak. Ada tikus, ya. Namanya tikus kan pasti mengganggu ya. Dan itu boleh dibunuh, Pak. Dalam Islam tikus termasuk hewan yang boleh dibunuh, ya. Nah, jadi kita misalnya, Pak, memasang perangkap tikus di rumah kita. Biasanya pakai apa, Pak? Nah, pakai lem misalnya, pakai lem gajah untuk tikus gitu ya. Lemnya gajah tapi untuk tikus itu, Pak. Nah, kita pasang lem di situ, Pak. Akhirnya tertangkap tikusnya. Nah, beliau berfatwa, selama tikus itu tidak langsung kita niat bunuh, Pak, selama dia masih hidup tertempel di lem tersebut, maka selama itu juga kita wajib terus memberinya makan. Jadi fahamnya itu, Pak. Kenapa? Karena kalau kita beri makan terancam dengan hadis ini, gitu, Pak. Nah, maka solusinya kalau kita tidak ingin terancam dengan tuntutan tikus tersebut, Pak, langsung dibunuh. Dan yang kedua, beliau juga memfatwakan, Pak, nggak boleh membunuhnya dengan membiarkannya mati perlahan-lahan. Misalnya kita nggak langsung membunuhnya, Pak. Kita masukkan ke dalam plastik, kita ikat plastiknya sampai dia tidak bisa keluar gitu, otomatis dia tidak bisa bernafas gitu ya. Lalu kita buang ke sampah, Pak, dia mati perlahan-lahan karena kehabisan nafas, maka siapkan jawaban ketika tikus ini menuntut di hari kiamat. Ya, sampai segitunya, Pak, Islam menjaga hak-hak makhluk hidup gitu ya. Nah, maka solusinya apa? Solusinya, Pak, untuk hewan yang boleh kita bunuh, Nabi sudah mengajarkan idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kita ingin membunuh hewan yang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan membunuh dengan cara yang baik itu artinya menyegerakan kematiannya gitu, bukan dengan menganiaya sampai dia mati perlahan-lahan. Nah, jadi kalau dulu kita masih kecil, Pak, suka mengadu antara jangkrik, antara capung. Nah, siapkan jawaban kalau dituntut sama hewan-hewan itu gitu ya. Nyambung, apalagi nyambung ayam gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dilakukan saat belum balik, Pak, ya insya Allah aman lah, kan belum balik gitu. Tapi kalau sampai detik ini masih melakukan, Pak, wah ini kata Bang Romater lah lu, Pak. Jadi maka sekali lagi kepada hewan pun kita harus menjaga hak mereka, ya apalagi kepada sesama manusia, ya karena kezaliman kepada manusia itu kata Nabi SAW, Pak, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari kiamat, ya. Baik, nah ini dalil yang menjadi dasar wajibnya kita merawat, ya, memberikan pengasuhan kepada orang-orang yang tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, apalagi itu adalah anak kita sendiri dan seterusnya. Baik, kemudian jemaah sekalian, masalah berikutnya, Pak, hak asuh itu, ini kita bicara dalam konteks pengasuhnya sekarang ya. Hak asuh itu sebenarnya milik siapa? Ya, karena bisa jadi jemaah sekalian, kita tidak hanya berbicara tentang hak orang yang diasuh, tapi juga berbicara tentang orang yang mengasuhnya. Karena bisa jadi, Pak, ada orang menjadikan pihak yang nggak bisa diurusi dirinya sendiri itu, Pak, sebagai dalam tanda kutip ya, sebagai satu investasi dia untuk bisa mendapatkan amal soleh nanti di hari kiamat. Ya, artinya kita nih, Pak, ketika orang tua kita sudah pikun, orang tua kita mungkin sudah nggak bisa ngurusi dirinya sendiri, Pak, sesungguhnya jangan disia-siakan. Karena ini adalah pintu surga yang paling besar kata Nabi SAW. Min awsati abwabil jannah. Nah, maka dalam konteks ini siapa yang punya hak untuk mengasuh
orang yang tidak bisa mengasuh tidak bisa ngurusi dirinya sendiri. Ya, apalagi kan mungkin pernah kita dengar ada beberapa video, Pak, ya, ada beberapa anak yang memperebutkan hak asuh orang tuanya gitu ya. Bukan untuk memperebutkan tidak mau ngasuh gitu ya. Maksudnya malah memperebutkan untuk bisa mengasuh gitu ya. Nah, maka kalau itu terjadi, Pak, atau misalnya anak gitu ya diperebutkan hak asuhnya antara antara ayah dan ibu yang bercerai misalnya. Nah, itu kira-kira Islam menetapkan siapa yang paling berhak untuk memiliki hak asuh tersebut. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, pertama tentunya kita lihat dari dua kondisi. Kalau kedua orang tua dari si anak ini tadi, Pak, tentunya masih terikat pernikahannya, tidak terjadi perceraian, jelas bahwa hak asuh itu dibebankan kepada keduanya. Artinya yang harus kita pahami, Pak, bahwa kewajiban mendidik dan merawat anak tidak hanya dibebankan kepada istri saja atau kepada ibu saja. Pada dasarnya juga dibebankan kepada ayah. Ya, bahkan bisa saja, Pak, peran ayah itu lebih besar daripada peran ibu, karena ayah biasanya yang seringkali diteladani oleh anak gitu ya. Nah, jadi maka kalau kedua orang tua itu masih memiliki hubungan pernikahan, keduanya harus bersinergi untuk saling merawat. Ya, mungkin Ustaz Bendri ya biasanya yang membahas materi seputar ini ya. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, nah ini yang seringkali jadi masalah, Pak. Kalau terjadi perceraian. Nah, ini kira-kira hak asuh diberikan kepada siapa? Kepada ibu atau kepada ayah? Maka dalam masalah ini, Pak, dilihat dulu kondisi anaknya. Apakah anaknya itu belum berumur balik? Ya, misalnya masih berumur di bawah umur balik ya. Kapan seorang anak itu berumur balik, Pak? Hah? Nah, jangan melihat umur dulu ya. Melihat dari sisi tanda biologisnya. Kalau untuk laki-laki, Pak, berarti kalau dia mimpi basah, ihtilam. Ya, masih ingat, Pak, umur berapa mimpi basah? Pak, masih ingat? Mereka masih ingat? Pak, kalau masih ingat luar biasa tuh ingatannya ya. Nah, jadi kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, menstruasi. Nah, kalau dua tanda ini, Pak, tidak muncul dalam seorang anak gitu ya, maka biasanya ditetapkan berdasarkan tanda-tanda yang tumbuh di fisiknya. Ya, kalau laki-laki misalnya mohon maafnya bulu di kemaluannya, ya, kalau perempuan udah mulai muncul payudaranya misalnya. Tapi kalau itu juga belum muncul, Pak, tanda-tandanya, sebagian ulama ada yang mengatakan batas umur yang paling akhir itu umur 15 tahun. Ya, walaupun kalau negara kita, Pak, nanti menetapkan setidaknya umur 12 tahun. Karena umumnya biasanya balik sudah di umur 12. Tapi kalau seandainya umur 12 juga, Pak, belum muncul tanda-tanda kebaligan, nah, maka batas maksimalnya umur 15. Biasanya, Pak, umur 15 ini akan menjadi dasar untuk menghitung qadha sholat orang yang nggak pernah sholat lalu taubat. Misalnya gini, Pak, ada orang muslim, dari kecil dia muslim gitu, Pak, tapi sejak umur balik nggak pernah sholat. Mungkin didikan orang tua yang keliru dan seterusnya. Sampai umur 30 tahun, Pak, baru sadar akan kewajiban sholat 5 waktu. Walaupun ada sebagian kecil pendapat ulama, Pak, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lalu pendapat Madzhab Dhahiri, itu mengatakan yang meninggalkan sholat bertahun-tahun tidak harus mengqadha. Tapi cukup dia bertaubat dan memperbanyak amal soleh, lalu menjaga sholat 5 waktunya. Tapi mayoritas ulama, Pak, termasuk Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dari pendapat resmi mereka, mengatakan yang meninggalkan sholat bertahun-tahun juga tetap wajib mengqadha sholatnya semampunya. Ya, dengan cara dia menghitung dulu berapa sholat yang dia tinggalkan, lalu ditunaikan dengan cara dicicil. Ya, karena lebih baik berhati-hati nyicil di dunia, Pak, daripada nanti berat urusannya di akhirat. Nah, sekarang pertanyaan begini, Pak. Kalau umurnya 30 tahun misalnya baru bertaubat bahwa dia selama ini tidak pernah sholat, berapa lama dia mengqadha sholatnya? Menghitungnya bagaimana? Kata Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Madzahibil Arba'ah, hal pertama yang harus dilakukan menghitung dulu kewajiban sholat yang ditinggalkan. Ya, jadi nggak boleh sembarangan bayar qadha sholat, itu nggak boleh, harus dihitung dulu. Maka cara menghitungnya, Pak, mudahnya, kalau sudah lupa kapan berumur balik, dihitung dari umur 15 tahun. Berarti kalau dia taubat di umur 30 tahun misalnya, Pak, ya berarti berapa tahun tuh? 15 tahun nggak sholat. Ya, nah kalau 15 tahun nggak sholat, Pak, berarti 15 dikali 365 hari dikali 5 waktu. Nah, itu segitulah dia mengqadha sholatnya. Ya, cara mengqadhanya bagaimana? Selesai sholat pada waktunya, zuhur misalnya nih, tadi udah sholat zuhur misalnya, Pak, bisa dia nanti sholat zuhur 2 kali misalnya, 4-4. Nanti setelah asar 4-4. Nanti setelah maghrib 3-3. Setelah isya 4-4. Setelah subuh 2-2. Nah, berarti dalam 1 hari sudah mengqadha berapa sholat? 2 hari.
Dan itu tidak mesti 2, boleh juga kalau pas lagi semangat 5 misalnya, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi intinya jumlah rakaatnya tetap sama sesuai dengan jenis sholat yang dilakukan ya. Nah, jadi kalau ada yang dalam kondisi seperti ini Pak, ya silakanlah dicicil Pak ya. Jadi jangan nyicil rumah aja Pak, nyicil juga sholatnya. Nah, ini daripada nanti kita urusannya besar di akhirat ya. Nah, jadi ini kalau dari sisi kita melihat umur ya, kapan umur seorang itu balik. Nah, lantas kalau ada seorang anak Pak, orang tuanya bercerai, anaknya belum berumur balik, siapakah yang paling punya hak untuk mengasuh sang anak tersebut? Maka jawabannya jemaah sekalian, Nabi SAW menegaskan Pak, hak untuk pengasuhan anak itu diberikan kepada istri atau keluarga istri. Ya, jadi kalau seandainya istrinya sudah meninggal Pak, artinya ibunya sudah meninggal, tapi keluarga ibunya menuntut hak asuh tetap diberikan kepada keluarga ibu. Selama anak itu belum balik, dan yang kedua, sang istri atau sang ibu dalam hal ini Pak belum menikah dengan laki-laki yang lain. Ya, jadi kalau anaknya misalnya belum balik tapi ibunya udah menikah, nah itu baru bisa diambil haknya kepada ayahnya. Kalau ayahnya menuntut gitu Pak ya. Nih, kalau ayahnya nggak nuntut gimana Pak? Biasanya kalau suami istri bercerai siapa yang ngurusin anak biasanya Pak? Ibu atau bapak? Hah? Tergantung kesolehannya. Kadang tergantung kesolehannya Pak ya, karena ya kadang ada juga yang ada seorang suami atau seorang ayah yang kadang nggak peduli sama anaknya kalau bercerai gitu kan ya. Nah, jadi tapi intinya dalam konteks ini sebenarnya Pak, kalau mereka bersepakat ya terlepas umurnya balik atau tidak anak itu diasuh oleh ibu misalnya ya udah diberikan kepada ibu. Ini konteksnya sekali lagi Pak, kalau antara bapak ibu ini saling memperebutkan hak asuh. Nah, jadi kalau saling memperebutkan hak asuh, maka hak yang paling utama diberikan kepada ibu sang anak selama belum berumur balik dan sang ibu juga belum menikah. Nah, dasarnya adalah hadis, jemaah sekalian, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma pernah diceritakan annamra'atan qalat, ada seorang wanita pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a." Jadi seorang wanita ini Pak semacam menyampaikan kesedihannya ya dengan menggunakan satu ungkapan metafor ya. Kata sang wanita ini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini dahulunya menjadikan perutku sebagai tempat dia berlindung, sebagai tempat dia tinggal. Wasadilahu siqa, dan air susuku sebagai asupan minumannya ketika masih dalam rahim. Wahijri lahu hiwa, ya, dan pangkuanku itu sebagai perlindungannya. Wa inna abahu tallaqani." Lalu ketika anak ini sudah lahir aku asuh, tiba-tiba ayahnya Pak atau suami dari si wanita ini kemudian menceraikannya. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan si ayahnya ini kemudian ingin mengambil hak asuh anaknya kepada dirinya. Artinya si ibu kemudian anaknya diambil oleh sang suami ya. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah Pak? Rasul kemudian mengatakan, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Engkau masih punya hak atau lebih berhak terhadap pengasuhan anak tersebut selama engkau belum menikah. Nah, jadi maka berdasarkan hadis ini para ulama menegaskan kalau anaknya belum berumur balik, hak pengasuhan itu tetap diberikan kepada ibu selama ibunya belum menikah ya. Nah, kalau anaknya kemudian sudah balik Pak, anaknya udah balik umur 15 tahun misalnya atau umur 12-13 tahun, maka siapa yang punya hak mengasuh? Hah? Siapa? Betul Pak. Jadi kalau anaknya sudah berumur balik, dalam hal ini tidak ada kepastian hak asuhnya diberikan kepada bapak atau ibu, tapi diserahkan kepada anaknya. Anaknya yang kemudian boleh memilih mau bersama bapaknya atau bersama ibunya. Dan tidak bisa diintervensi atau tidak bisa dipaksa, harus memilih salah satu di antara mereka ya. Nah, dasarnya sebelum masuk kepada itu Pak, sebelum masuk kepada kalau sudah berumur balik. Yang kedua jemaah sekalian, kalau sang ibu sudah meninggal ya dan anaknya belum balik, hak asuhnya juga bisa diambil oleh keluarga ibu ya. Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah menetapkan ya, qadha fi banati Hamzah li khalatiha. Rasul pernah menetapkan bahwa anak dari paman beliau yang bernama Hamzah Pak itu dipelihara oleh saudara perempuan ibunya. Ya, maksudnya bibi dari jalur ibu. Nah, saat itu Nabi kemudian mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi. Karena bibi dari jalur ibu itu kedudukannya sama dengan ibunya. Artinya pengasuhannya itu diberikan kepada keluarga ibunya. Ya, ini kalau anaknya belum berumur balik.
Tapi kalau anaknya sudah berumur balik, Pak, maka dalam hal ini anak bisa memilih antara mau bersama ayah atau bersama ibu, ya. Nah, ini dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu hari seorang wanita, Pak, berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna zauji yuridu an yadhhaba bani wa qad nafa'ani wa saqani min bi'ri Abi Inabah faja'a zaujuha." Jadi kata seorang ibu, Pak, sesungguhnya suamiku atau mantan suaminya, ya, yuridu an yadhhaba ibni, ingin mengambil anakku. Padahal anak ini, kata sang ibu, Pak, telah memberikan banyak manfaat untuk sang ibu. Dia sudah dewasa, ya. Anaknya sudah dewasa, lalu banyak memberikan manfaat. Di antaranya adalah suka mengambil atau membantu sang ibu untuk mengambil air dari sumur Bani Inabah. Artinya anak ini, Pak, sudah dewasa, kemudian ikut membantu kebutuhan-kebutuhan siapa? Ibunya. Ya, mengambil air, mungkin mengembalakan kambingnya, mencari nafkah untuk ibunya, dan seterusnya. Nah, tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika anak ini sudah bersifat mandiri, bisa membantu ibunya, tiba-tiba bapaknya ingin mengambil, gitu kan? Artinya bapaknya mungkin ingin dapat manfaat juga dari anaknya, gitu. Nah, maka faqalan Nabi SAW, akhirnya Nabi bersabda, Pak, kepada anak tersebut, "Ya gulam, wahai wahai anak," ya. Rasul kemudian posisikan, Pak, bapak dan ibunya di antara anak tersebut. Ya, haza abuka wa hadi ummuk. Ini bapakmu, ini ibumu. Fakhus biyadi ayyuhuma syi'ta. Ambillah di antara salah satunya, engkau ingin bersama dengan siapa. Artinya dalam hal ini, Pak, Nabi Muhammad SAW memberikan hak kebebasan kepada anak untuk ikut bersama bapaknya atau bersama ibunya. Ketika anak itu sudah dewasa, sudah bisa memilih. Maka apa yang terjadi, Pak? Fa akhadha biyadi ummih. Si anak ini kemudian mengambil tangan ibunya. Fantalaqat bihi. Maka ibunya kemudian mengambil anak itu, artinya hak asuhnya diberikan kepada sang ibu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, jamaah sekalian, Rasul menetapkan kalau anak itu sudah berumur balik, dia boleh memilih mau bersama bapaknya atau bersama ibunya. Nah, nanti kita akan bandingkan, Pak. Nanti sebagai penutup, ya, kita akan bandingkan kira-kira kalau di negara kita, Pak, di dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam, ya, ini kira-kira sejalan nggak dengan yang tadi kita bahas? Ya, sejalan atau malah bertentangan, ya. Nanti kita komparasikan. Baik, sebelum kita komparasikan, Pak, syarat orang yang boleh mengambil hak asuh atas seorang anak, ya. Misalnya dalam konteks seorang ibu, Pak, dia punya hak asuh kepada anaknya, ini disyaratkan beberapa syarat. Yang dengan syarat itu, kalau ibu itu tidak terpenuhi syaratnya, meskipun dia punya hak, itu bisa batal, ya. Syaratnya adalah, yang pertama, jamaah sekalian, beragama muslim. Kalau anak itu lahir dari keluarga muslim. Jadi kalau misalnya gini, Pak, perceraian terjadi antara suami istri gara-gara istrinya murtad dari Islam. Anaknya belum balik. Nah, maka dalam hal ini, Pak, anak yang belum balik ini kan hukum asalnya hak asuhnya kepada siapa? Ibunya, kan? Tapi karena ibunya murtad dari Islam, Pak, maka tidak diberikan kepada ibunya, tapi kepada siapa? Ayahnya. Ya, karena Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dikhawatirkan kalau diberikan kepada ibunya, ini ikut murtad agama ibunya. Nah, jadi maka syaratnya harus dia muslim. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Rafi' bin Sinan, di mana Rafi' bin Sinan ini, Pak, dia masuk Islam. Ya, wa abatim ra'atuhu an tuslim. Jadi Rafi' bin Sinan ini seorang sahabat yang masuk Islam, tapi istrinya enggan masuk Islam. Ya, jadi ada suami istri, Pak. Suaminya masuk Islam, istrinya tidak masuk Islam. Fa'aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umma nahiyatan wal ab nahiyatan. Nah, saat itu, Pak, mereka ini memperebutkan hak asuh anak. Rasul memposisikan anaknya antara bapak dan ibunya. Bapaknya udah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Wa aqada sabiyya bainahuma. Nabi letakkan anaknya antara kedua orang tuanya. Famala ila ummi. Saat itu, Pak, sang anak lebih cenderung ingin mendekati ibunya yang belum masuk Islam. Ya, padahal bapaknya udah masuk Islam. Tapi apa yang terjadi, Pak? Nabi berdoa, Allahumma ihdihi. Ya Allah, berilah dia petunjuk untuk dia cenderung kepada bapaknya. Famala ila abihi. Maka kemudian anak ini cenderung kepada bapaknya yang sudah masuk Islam. Fa'akhazahu. Maka bapaknya akhirnya mengambil anak tersebut. Nah, jadi dari doa ini, Pak, mengisyaratkan bahwa disyaratkan yang mengasuh anak ini adalah dari orang tuanya yang muslim. Ya, karena Nabi SAW tidak menginginkan anak ini dirawat atau dididik dengan agama ibunya yang bukan muslim tadi. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Pak, yang boleh mengasuh, ya, misalnya kalau bukan orang tuanya, misalnya keluarga orang tuanya, adalah yang sudah berumur akil balik. Ya, karena secara logika, Pak, nggak mungkin yang belum akil balik ngurusin yang belum
akil balik, ini mustahil gitu ya. Jadi sudah berumur akil balik. Misalnya ada seorang paman Pak, dia mau ngurusin keponakannya misalnya. Ya maka pamannya ini juga sudah harus dewasa, sudah bukan hanya akil balik jamaah sekalian, juga tidak boleh fasik. Fasik itu artinya Pak, dia tidak secara terang-terangan melakukan dosa besar. Ya, misalnya pamannya ingin mengasuh keponakannya yang orang tuanya meninggal misalnya Pak. Enggak boleh si paman ini misalnya peminum khamar, ya atau misalnya pemain judol, ya ini nggak boleh gitu. Jadi negara yang harus kemudian menjaga atau masyarakat misalnya mengalihkannya kepada pengasuhan yang baik, ya diberikan kepada keluarganya yang baik. Kemudian yang keempat Pak, mampu memang secara ekonomi, ya artinya ngurusin orang yang kalau dia sendiri nggak bisa ngurusin diri sendiri, ya gimana mau ngurusin orang lain gitu ya. Jadi secara finansial juga dia mampu. Lalu Rosyid. Nah, Rosyid ini maknanya Pak, bukan hanya mampu secara finansial, tapi juga bisa mengelola finansialnya dengan baik. Ya, jadi tadi misalnya contohnya Pak, ada orang yang dia bekerja dapat penghasilan dari pekerjaannya Pak, tapi setiap kali dia mendapatkan penghasilannya dipakai untuk judol, gitu ya. Nah, itu tidak disebut Rosyid. Ya, jadi orang yang Rosyid itu dia tahu bahwa uang yang dia pegang ini kemaslahatan untuk dirinya, ya jangka panjang. Nah, maka itu disebut dengan Rosyid. Dan yang terakhir yang paling penting Pak, bahwa punya hubungan mahram. Ya, misalnya gini Pak, sesama sepupu itu tidak boleh saling merawat. Karena kecuali kalau sama jenis ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang merawat sepupu yang lebih dewasa dia laki-laki, yang dirawat sepupu yang perempuan perempuan nggak punya hubungan mahram, ya maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya perawatan itu Pak pasti dia sifatnya intensif untuk saling berinteraksi gitu ya. Jadi saling bertemu, saling berduaan dan seterusnya. Nah, maka ini nggak boleh kalau bukan hubungan mahram. Ya, tapi kalau paman kepada keponakan dan seterusnya itu boleh-boleh saja. Dan saya pernah sampaikan Pak, ada 6 hubungan kekerabatan, cuman satu saja yang tidak punya hubungan mahram, yaitu antara sepupu saja. Ya, adapun 5 yang lain, 1 ke atas bapak ibu kakek nenek, 2 ke bawah anak cucu, 3 ke samping saudara, 4 ke samping juga keponakan, dan yang 5 paman bibi. Nah ini 5 hubungan kekerabatan terdekat kita yang itu punya hubungan mahram. Yang bukan mahram hanya sepupu, yaitu anak dari siapa? Paman bibi saja. Ya, tapi kalau anak dari saudara keponakan ya mahram. Ya. Baik. Nah sekarang kita tutup jamaah sekalian. Kita tutup dengan komparasi ya, dengan kompilasi hukum Islam KHI yang berlaku di negara kita terkait dengan hak pengasuhan ini Pak. Ya, saya bacakan. Jadi ada dalam pasal 1, pasal 17 dan pasal 105. Nah, ini kalau di DJP insyaallah dengan kata-kata pasal ini udah biasa nih Pak. Jadi di kompilasi hukum Islam jamaah sekalian, bab 1 di ketentuan umum, pasal 1 ada didefinisikan ya. Yang dimaksud dengan huruf G, pemeliharaan anak atau hadonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Artinya hak pengasuhan itu Pak diberikan sampai seseorang sudah bisa ngurusi dirinya sendiri. Ya. Pada bab yang ke berapa nih Pak? 12 ya. Pada bab X2 12 ada kata-kata hak dan kewajiban suami istri. Pasal yang ke-77 ayat yang ketiga dikatakan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Ini artinya belum bercerai ya, tidak terjadi perceraian. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Nah, artinya Pak, pengasuhan anak atas orang tua yang tidak bercerai itu ditanggung secara bersama. Ya, jadi jangan mengandalkan pasangannya, tapi dua-duanya ikut bertanggung jawab. Yang ayat yang keempat Pak, suami istri wajib memelihara kehormatannya, diri mereka ataupun yang diasuh. Yang kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Ya, artinya boleh mengajukan gugatan hukum lah ya, apakah perceraian ataupun apa, kalau tidak menjalankan kewajibannya. Tentu dibuktikan dengan bukti-bukti. Nah yang terakhir Pak, ini yang secara eksplisit atau secara jelas menegaskan tentang pemeliharaan anak. Di bab yang ke berapa tuh Pak? 14 ya. Ini angka Romawi ya. Bab yang ke-14 ya, terkait dengan pemeliharaan anak pasal 105. Dalam hal terjadinya perceraian. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan. Ayat yang pertama, ayat A, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak siapa Pak? Ibunya. Berarti sejalan nggak dengan hadis Nabi tadi? Sejalan ya. Yang B, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih. Kalau udah dewasa maksudnya Pak. Mumayyiz ini kalau udah dewasa, ya, kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya. Sejalan ya dengan hadis tadi ya? Sejalan. Sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Nah, tapi poin yang paling penting yang C ini Pak. Kira-kira selama proses pemeliharaan kalau ada mengeluarkan nafkah dan uang, ya, itu siapa yang nanggung? Nah, ini jangan sampai lupa wahai para ayah. Jadi biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Meskipun yang mengasuh adalah ibunya, tapi ayahnya tetap berkewajiban memberi nafkah. Artinya dalam hal ini Pak, bukan ibunya yang diberi nafkah kalau udah bercerai ya. Tapi adalah siapa? Anaknya. Nah, maka ya tinggal negosiasi aja. Kira-kira apa keperluan anak-anaknya ketika dia mengajukan proposal untuk pengasuhan sama anaknya gitu. Nah, ini yang mohon maafnya mungkin yang kadang ada di masyarakat kita Pak. Bukan banyak sih ya, mungkin adalah para ayah yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan ibunya lah yang akhirnya menafkahi anaknya, padahal ibu Pak di dalam Islam ibu tidak punya kewajiban menafkahi anak. Meskipun ibunya mampu Pak, pada dasarnya itu bukan kewajiban. Ya. Artinya itu jatuhnya sebagai sedekah. Bahkan Pak, kalau ada seorang ibu ingin memberi sesuatu kepada anaknya boleh lewat zakat. Boleh lewat zakat. Tapi seorang ayah Pak memberikan sesuatu kepada anaknya nggak boleh atas nama zakat. Karena ayah wajib menafkahi gitu. Tapi kalau ibu itu boleh walaupun itu diambil dari 2,5% zakatnya. Kecuali Pak, ada pengecualian. Kecuali kalau pemberian ayah kepada anak ini tadi, misalnya anaknya sudah dewasa, bukan karena fakir miskin alasan dia menerima zakat, tapi karena sang anak misalnya terjerat pinjaman hutang misalnya. Maka boleh Pak seorang ayah memberikan zakatnya kepada anak untuk membayar hutang sebagai ghorim, itu boleh. Ya, atau misalnya anaknya diharapkan masuk Islam sebagai mu'alaf, itu boleh. Ya, atau apalagi Pak? Intinya bukan karena fakir atau miskin, atau kebetulan Pak anaknya kerja di Basnas, jadi dia bayar zakat karena anaknya ambil zakat. Nah itu nggak apa-apa. tapi kalau dia kerja di Basnas ya nggak boleh langsung ke anaknya Pak lewat apa, kan dia digaji gitu nanti. Nah jadi maka intinya tidak boleh ayah memberi zakat kepada anaknya kalau atas nama fakir miskin. Tapi kalau ibu Pak boleh, karena pada dasarnya ibu tidak wajib menafkahi anak. Nah, jadi maka biaya pemeliharaan itu ditanggung oleh ayahnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin hukum-hukum ya yang terkait dengan hadonah, khususnya dalam konteks perawatan anak ya. Mudah-mudahan kita sekali lagi berharap Pak, anak-anak yang kita atau yang dilahirkan oleh istri-istri kita atau istri kita Pak? Istri kita ya. Nah, itu mudah-mudahan anak yang bisa menjadi sebab nanti kita di hari kiamat bisa sama-sama masuk surga ya, karena di antara janji Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah takdirkan dia masuk surga, maka itu pun akan diikuti oleh keluarganya. Jadi visi kita bukan hanya di dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup jemaah sekalian? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya. Baik, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.